Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan buat kita boleh beribadah secara online pada hari ini. Kita ibadah online oleh karena menghindari dan mengantisipasi penularan yang semakin jauh, oleh karena ada tetangga kita yang dinyatakan positif oleh pemerintah setempat. Sejenak kita memperhatikan warta jemaat kita pada minggu ini. Kepala Sidang dan Majelis mengucapkan selamat beribadah bagi kita di minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pengumuman jemaat yang berulang tahun minggu ini, Kepala Sidang, Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gabriel Simajuntak, Jeli Oktaviani Lumban Turuan, Ibu Mirnawati Situmorang Borusniaga, Bapak Saud Marulis Tanggang, Oktaviani Sari Tarigan. Tuhan Yesus memberkati dengan panjang umur, kesehatan, pendidikan, usaha, dan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kepala Sidang dan Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga Bapak Arosa Mazen Rate, Ibu Mariani Lauli. Tuhan Yesus kiranya memberkati dalam kasih yang semakin kuat, iman yang semakin teguh, dan damai sejahtera dalam kehidupan keluarga. Persembahan dan persepuluhan pada hari ini kita mengumpulkan persembahan 2 kantong untuk kas gereja. Dan kami mengajak seluruh jemaat agar dengan taat dan sukacita dapat memberikan apa yang menjadi milik Tuhan melalui persepuluhan kita setiap bulan. Dan bagi yang ingin mempersembahkannya dapat mentransfernya atau menyerahkannya ke koordinator sel group masing-masing. Jadwal rapat Komisi Panitia dan Seksi PHB Selasa 27 Oktober, Panitia Pembangunan Jumat 30 Oktober, Komisi Penatelayanan dan Keuangan 1 November, dan Prakongres Minggu 8 November, supaya kita doakan semua dapat berjalan dengan baik. Pada hari ini pukul 13 WIB akan diadakan rapat panitia Natal gereja kita bertempat di gereja. Seluruh panitia kami undang untuk mengikutinya. Kami mengingatkan kembali melalui panitia sosial wakaf gereja kita supaya kita bisa menyetorkan seluruh iuran kita masing-masing tepat pada waktunya. Ibadah umum Minggu 1 November 2020 kita akan laksanakan secara online pukul 9 WIB. Dapat kita ikuti di YouTube gereja kita GMI Sola Gracia. Laporan persembahan Minggu 18 Oktober 2020, persembahan persepuluhan dapat kita lihat di website gereja kita www.gmisolagracia.tangerang.online. Demikian warta kita minggu ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita memasuki hadirat Tuhan. Kita mulai ibadah kita dengan mohon kuasa dari Tuhan. Kita saat teduh diiringi musik satu bait. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 22 ayat 1-2 kami puji dengan riang. Bagai bunga terima siang
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, pada saat ini Tuhan kami beribadah kepadamu Bapa. Kami memuji memuliakan Engkau Tuhan oleh karena anugerah-Mu Tuhan yang terus berlimpah dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan kiranya ibadah kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah kami juga Tuhan bersuka cita melakukan ibadah ini Tuhan. Agar setiap langkah kami Tuhan Engkau terus memelihara kami, melindungi kami Tuhan. Ampunkanlah dosa pelanggaran kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus pimpinlah kami Tuhan di dalam mengawali dan juga mendengarkan firman-Mu nanti Tuhan sampai selesai ibadah kami. Boleh terus kami fokus Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, Tuhan berkuasa atas kami. Haleluya. Amin. Kita beresponsoria dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita membacanya bergantian. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah kita bersama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Dari permulaan bersama seluruh gereja dari segala abad dan tempat, mari kita mempersatukan diri dengan mengikrarkan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli, demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani Metodis nomor 91 ayat 1 sampai 2. Gunakanlah waktu.
kasih, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Kami datang ke hadapan-Mu untuk bersyukur atas pemeliharaanmu, atas kehidupan kami yang sudah kami alami. Kami berdoa saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang dengan kesehatan. Kami ingin mengucap syukur di hadapan-Mu. Terpujilah namamu. Tuhan, kami berdoa, jauhkanlah virus ini dari kehidupan manusia. Jauhkanlah virus ini dari kami Tuhan, supaya kami bisa memuji-muji namamu dalam keadaan sehat. Supaya kami bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mau Tuhan, berotoritaslah Engkau dalam kehidupan umat manusia. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan, untuk seluruh umat-Mu di seluruh dunia. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, pakailah pemerintah kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, supaya otoritas Tuhan turun atas bangsa ini. Tuhan, khususnya untuk Bapak Presiden Jokowi, biarlah Tuhan anugerahkanlah kasih-Mu untuk Bapak kami ini, supaya dia memberi kebijakan, memberikan keputusan, untuk kami takut dan hormat akan pemerintah kami, supaya otoritas Tuhan terjadi untuk bangsa ini. Lawatlah bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk masyarakat yang tinggal di pinggir jalan, mereka yang papa Tuhan, orang-orang yang terpinggirkan Tuhan, lawat Tuhan, supaya mereka juga merasakan bahwa mereka ada Allah yang menciptakan dan memelihara mereka. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, untuk pagi hari ini seluruh gereja-Mu datang beribadah kepadamu. Pakailah gereja-Mu Tuhan untuk tempat kami beribadah dimanapun berada Tuhan. Kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu dimanapun Tuhan. Biarlah mereka membawa jiwa-jiwa kepadamu, beribadah kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja di mana kami beribadah. Bapa, kami berdoa untuk gereja Metodis di Indonesia. Perlengkapin Tuhan tempat kami beribadah ini. Biarlah kami berjumpa dengan Tuhan melalui tempat ibadah ini. Dan secara khusus kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Apapun menjadi pergumulan persoalan kami Tuhan, biarlah Tuhan yang menjadi jawaban setiap doa kami. Kami berdoa untuk lingkungan di mana kami beribadah Tuhan. Yang kami dengar ada yang kena COVID Tuhan. Tuhan sembuhkanlah mereka. Biarlah Tuhan jauhkan virus ini dari tempat kami beribadah ini Tuhan. Pakailah Tuhan setiap kami yang hadir di sini untuk bertemu dengan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang mencari pekerjaan, yang mencari keturunan. Bahkan Tuhan, anak-anak kami yang dalam sekolah, Tuhan perlengkapi supaya mereka mempunyai ketaatan kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, sebentar kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang menyampaikannya. Berkati kami yang mendengarkannya. Supaya firman-Mu yang akan kami dengar, mampu kami memahaminya, mampu kami merenungkannya, bahkan mampu kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Ampunkan segala dosa kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak mendapat berkat-Mu. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan, persepuluhan serta ucapan syukur kita sebagai nats pembimbing untuk kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 184 ayat 1 sampai 2, kuserahkan hidupku.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaanmu bagi kami, atas berkat sukacita dan pertolongan Tuhan yang ajaib bagi kami. Oh Tuhan Yesus yang berkasihan, kami semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, kami yang sudah mengumpulkan persembahan kami, Tuhan berkatilah persembahan ini Tuhan, supaya dapat dipergunakan memperluas kerajaan Tuhan. Engkaulah yang memberkati baik persembahan persepuluhan, baik persembahan ucapan syukur. Biarlah di dalamnya meluap segala syukur dan sukacita kami kepadamu, dan Engkau boleh menyatakan janji dan berkat-Mu bagi kami. Oh Tuhan, kami juga bersyukur atas ulang tahun yang sudah Engkau nyatakan bagi anak-anak Tuhan. Gabriel Simajuntak, Jeli Oktaviani Lumbantoruan, Ibu Mirnawati Situmorang Bursunyaga, Bapak Caut Maruli Sitanggang, Oktaviani Sari Tarigan. Kami memohon Engkau yang memberkati dan mengurapi mereka. Dengan bertambahnya usia, bertambah hikmat mereka, kasih mereka kepada Allah, dan biarlah senantiasa lawatan-Mu sempurna bagi hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan dan kasih-Mu. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, biarlah Engkau yang memimpin dan menolong, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita dari nyanyian kita nomor 85, Betapa Indah Harinya Saat Kupilih Penebus. Betapa indah harinya saat kupilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ayat 2. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya, serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Amin. Kita berdoa. Adalah sesuatu yang indah Tuhan saat kami memilih untuk datang kepadamu, memilih memenuhi undangan-Mu, memilih untuk beribadah kepadamu. Maka Engkau yang menyempurnakan segala keindahan itu bagi kami melalui firman-Mu. Walaupun kami mengikuti ibadah ini dari rumah kami masing-masing, tapi kami sungguh percaya Roh-Mu hadir, bekerja, berkuasa atas kami. Roh-Mu melawat kami dan Roh-Mu mengurapi kami. Berkatilah pemberitaan firman ini, biarlah kami semua diteguhkan di dalamnya. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini dari rumah, kita pada 2 minggu ini akan beribadah secara online oleh karena situasi yang sedang terjadi, bahwa ada tetangga kita yang dinyatakan positif COVID, dan saya sudah berkoordinasi dengan
pemerintah setempat, baik RT dan pengurus RW, maka kita memutuskan untuk beribadah secara online. Untuk kita pun bisa menjaga diri kita, memutus penyebarannya, dan kita tidak membuat klaster baru, tapi kita juga semua dalam lindungan Tuhan. Dalam ibadah kita pagi hari ini, saudara, firman Tuhan untuk kita dari Matius pasal 22, ayat 1 sampai ayat 14. Matius pasal 22, ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya untuk kita. Bapak Ibu dapat mengikutinya. Saya akan membacakannya, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini adalah sebuah gambaran mengenai kerajaan Allah. Meresponi panggilan kerajaan Tuhan, masing-masing orang punya sikap. Sesungguhnya saudara-saudara, berbicara mengenai kerajaan Allah, ketika kita berbicara tentang diundang masuk dalam kerajaan Tuhan, gambarannya adalah undangan itu supaya kita diberkati. Amin, saudara. Ingat, undangan Tuhan disampaikan kepada kita supaya saudara dan saya diberkati Tuhan. Dan itu yang digambarkan dalam perumpamaan ini, bahwa hal kerajaan surga itu seperti seorang yang ingin mengadakan perjamuan kawin. Dan tentu kita sepakat semua, yang namanya perjamuan kawin, yang ada di situ adalah segala berkat. Ada sukacita, ada berkat makanan, bahkan di dalam itu juga saya percaya saudara ada harapan-harapan baru yang muncul ketika kita berbicara tentang perjamuan perkawinan. Bagaimana digambarkan tentang perjamuan itu, saudara? Saya mengajak kita untuk merenungkan ada 3 tipe manusia yang digambarkan dalam perumpamaan ini, dan masing-masing kita akan melihat kemudian pada keberadaan kita. Apakah kita masuk dalam kategori pertama, kedua, atau yang ketiga nantinya, sehingga kita dapat merenungkan dengan baik apa yang
terbaik untuk kita sebagai wujud panggilan itu dalam diri kita. Yang pertama, saudara, golongan orang pertama adalah mereka yang menolak undangan dengan berbagai alasan. Bahwa ketika akan diadakan perjamuan kawin itu, undangan jauh-jauh hari sudah disampaikan. Mereka dianggap adalah orang-orang yang paling layak, paling pantas, orang-orang terhormat yang diundang pertama. Maka saudara, kalau Bapak Ibu diundang datang ke pesta pernikahan, apalagi di masa COVID seperti sekarang, jumlah terbatas, karena sangat dibatasi orang, dan dari jumlah yang terbatas, nama Bapak Ibu masih ada dari antara yang terbatas, maka itu adalah sebuah kehormatan besar. Maka datanglah. Jangan abaikan. Bayangkan ini, memilih nama Bapak Ibu di antara banyak orang. Kalau kapasitas gedung bisa sampai 500, hanya dibolehkan maksimal 80 sampai 100. Bisa bayangkan, jumlah itu sangat sedikit sebenarnya. Tapi nama kita masih ada. Ingatlah, engkau berharga di mata pengundang, engkau dianggap terhormat, dan kebahagiaannya itu ingin dibagikan kepadamu. Tetapi orang-orang ini menolak. Orang pertama sudah menolak undangan itu. Dia katakan bahwa ketika semua sudah dipersiapkan, Alkitab mencatat pemilik, orang yang mengadakan pesta itu sudah mempersiapkan lembu sapi. Dan itu adalah hasil peliharaannya sendiri. Itu berarti apa? Dia berikan yang terbaik. Yang dia pelihara, miliknya sendiri yang dia persembahkan. Bisa bayangkan saudara, persiapannya untuk pesta itu luar biasa. Dia sudah persiapkan lembu sapinya, dan ketika pestanya sudah tiba, semua sudah datang, semua sudah tersedia, maka orang-orang yang diundang itu dipanggil. Ingat ya, sudah diundang jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum pesta terjadi, sebelum hari H. Dan ketika hari H, ketika semua sudah tersedia, maka Tuhan itu menyuruh hamba-hambanya, silakan panggil tamu-tamu kita yang terhormat, bahwa makanan sudah tersedia. Hidangan sudah tersedia. Jamuannya sudah tersedia. Apa responnya sudah? Mereka menolak. Pertama, ada yang pergi ke ladang. Ada yang pergi dengan berkata ada urusan. Ada yang menolak dengan halus. Ada yang tidak mau dan lebih mempedulikan peliharaannya. Ayat yang keempat dikatakan, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Undangan ajakan pertama sesudah undangan sudah dikasih tahu. Apa jawabannya? Ia ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Bahkan ada yang lain yang menangkap hamba-hamba utusan itu, bahkan ada yang membunuhnya. Bayangkan saudara, golongan pertama ini, jauh-jauh hari kan sudah diundang. Ketika semua sudah tersedia, disuruh kasih tahu, supaya mereka datang. Tetapi ada yang mencuekinya, ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus ternaknya, ada yang mengurus usahanya. Sebagian, ada yang menangkap para hamba itu, sebagian lagi, ada yang memukulinya. Tadi mereka diundang mau ngapain? Mau makan, mau menerima berkat. Tetapi responnya apa? Membunuh, memukuli hamba-hamba yang diutus. Tetapi pemilik pesta itu masih sabar. Lalu dia utus kemudian orang yang kedua. Panggillah. Katakan kepada mereka, semua sudah tersedia. Katakan kepada mereka. Jawabannya sama, tidak peduli. Mereka tidak menghargai undangan itu. Bahkan hamba-hamba itu ada yang mereka bunuh. Saudara, saya mau katakan, Tuhan mengundang orang supaya dikasih makan, supaya dikasih berkat, supaya diberi anugerah, supaya diberi keselamatan. Tetapi mereka yang dianggap terhormat itu, orang-orang yang dianggap hebat itu, orang-orang yang diundang pertama itu, tidak mengindahkannya, bahkan mereka berlaku jahat dan membunuh hamba-hamba itu. Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita diundang, mau dikasih berkat, tapi kita malah mencaci maki, mengata-ngatai, berkata jahat, menolak semua. Kalau cuma menolak, mungkin masih iyalah kita maklum, sibuk dengan berbagai alasan. Ada yang memukuli,
ada yang dibunuh. Itu realita. Kalau dalam kitab Lukas pasal 14, saudara, dikatakan ayat 16 sampai 24, alasannya spesifik dikatakan begini. Aku telah membeli ladang sebidang tanah dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Ini sopan ini. Penolakan yang halus, penolakan yang sopan. Sikap menolak yang sopan. Tetapi kita harus tahu, saudara, dengan cara halus pun, dengan cara kasar pun, menolak tetaplah menolak. Penolakan yang sopan sama fatalnya dengan penolakan yang kasar. Bahwa engkau tidak menerima berkat apa? Tidak ada berkat dititip. Aku nggak bisa datang ya, tapi bawa bungkusan nasiku. Nggak ada itu. Kalau tidak datang di situ, tidak mendapat apa? Diundang, datang dapat berkat. Tidak diundang, penolakan halus, penolakan yang kasar sekalipun, tetaplah penolakan. Dan Anda tidak mendapat apa. Orang kedua dia katakan, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus mencobanya. Seolah-olah tidak ada hari yang lain untuk mencoba lembunya. Bahwa dia harus mencoba ketika undangan itu terjadi, pesta itu dilaksanakan, harus di situ dia uji coba. Lembunya lebih berharga lembu daripada undangan Tuhan. Yang lain berkata, aku baru kawin. Baru menikah, saudara. Lalu gara-gara dia baru menikah, dia katakan, aku tidak bisa. Maaf. Ini kalau boleh saya katakan begini. Kalau menikah kan sukacita tuh. Di rumah aminkan aja. Kalau orang mau menikah kan sukacita. Dan semua orang tua bergumul berdoa supaya anaknya yang sudah cukup usianya diharapkan segera menikah. Kan? Apalagi yang sudah pada mau menikah, senang tuh menantikannya. Tetapi apa yang terjadi dengan ini terhadap respon panggilan Tuhan? Bahwa sukacita, kebahagiaan menjadi alasan menolak undangan Tuhan. Bukankah Tuhan yang mengizinkan pernikahan? Bukankah Tuhan yang merancang pernikahan? Tetapi apa yang Tuhan beri, kita buat kemudian menjadi alasan untuk berkata, oh tidak Tuhan, aku lagi baru kawin. Kenapa enggak dibawa aja istrinya beribadah sekalian ikut ke pesta? Bukankah seharusnya sebagai orang yang dia tahu bahwa Tuhan yang memberikannya pernikahan itu dia jalani dan dia syukuri ketika dia mendengar panggilan itu? Tetapi ini menjadi alasannya bahwa dia lebih fokus kepada materi, lebih fokus kepada kedagingan semata. Ketiganya sama. Ketiga orang ini sama. Golongan mereka sama. Yang lebih penting baginya adalah harta, yang lebih penting baginya adalah kepemilikan, yang lebih penting baginya adalah materi daripada undangan Tuhan. Bahwa apa yang disampaikan Tuhan tidak berharga lagi bagi mereka. Mereka semua menolak. Kalau saya mau katakan begini, golongan orang pertama adalah mereka adalah orang-orang yang tidak tahu, tidak menyadari, dan mereka tidak merasa perlu Tuhan. Maka mereka mengabaikan. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, itu golongan pertama. Mereka tidak menghargai undangan Tuhan. Orang yang mengundang tidak mereka hargai. Orang yang ingin memberi mereka berkat tidak lagi mereka pandang. Tidak lagi mereka berpikir untuk boleh memberi kebahagiaan juga bagi orang lain. Bahkan mereka berpikir Tuhan dimuliakan melalui diri mereka. Mereka tidak menyadari kalau Tuhan itulah yang membuat diri mereka berharga. Saya sudah pernah sampaikan dari mimbar ini, saudara. Andaikan semua jemaat GMI Sola Gracia tidak mau lagi melayani Tuhan, saya mau katakan sorga tidak kesepian. Sebab Tuhan bisa membuat penghuni sorga dari batu itu pun akan bisa Tuhan buat jadi manusia yang taat. Maka ketika kita diundang hadir hari ini dalam persekutuan ini, maka berbahagia. Amin, saudara. Yang kedua, mereka yang benar-benar merasa tidak berharga dan tidak layak. Ketika semua orang golongan pertama ini menolak semua, bahkan mereka berlaku jahat, maka Tuhan itu berkata, pergilah ke persimpangan-persimpangan. Temuilah di situ, siapa yang kamu temui di situ? Orang baik kah? Orang jahat kah? Bawa kemari. Kalau Lukas berkatanya jauh lebih spesifik.
bawalah ke sini orang lumpuh, orang buta, orang cacat, orang miskin. Bawa. Karena rumahku harus penuh. Perjamuan itu harus penuh, tidak boleh tidak. Bayangkan, ingat saudara, semua sudah tersedia. Sudah tersedia. Tapi yang lain menolak untuk datang menikmatinya. Maka pemilik pesta itu berkata, pergilah ke persimpangan, undang orang jahat, undang orang baik yang ada di situ, siapapun yang kamu temui. Orang miskin, orang cacat, orang buta, orang lumpuh. Orang-orang yang tidak memandang diri sebagai orang penting. Mereka yang dianggap dunia tidak layak. Mereka yang diabaikan oleh dunia. Mereka yang diabaikan oleh mereka-mereka yang merasa diri paling berharga. Karena dalam Alkitab kita menemukan bahwa orang buta menjadi peminta-minta. Ada orang buta duduk minta-minta. Orang lumpuh bisa kita lihat bagaimana keberadaan mereka hanya menanti orang berbelas kasihan. Orang lumpuh yang di pinggir kolam Bethesda berpuluh tahun. Orang yang mengalami penyakit lumpuh hanya mengharapkan belas kasihan, tidak dipandang orang. Perhatikan kalau mereka yang miskin dianggap sepele, tidak dihargai sudah. Orang-orang cacat yang tidak sempurna undang dan bawa ke sini. Adakah mereka menolak? Tidak. Mereka semua datang. Mereka merespon. Mereka datang memenuhi undangan itu. Dan apa yang mereka dapat? Berkat yang berkelimpahan. Berkat yang terbaik. Yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan ini. Maka kalau saya katakan, Tuhan mengundang kita untuk menikmati berkat yang luar biasa. Mereka menolak, lalu undangan itu dialihkan ke kita. Kalau istilahnya saya katakan begini Bapak Ibu. Sesungguhnya kita bukan undangan, bukan di golongan pertama yang diundang. Kalau boleh bicara seluruhnya mengatakan demikian saudara. Beruntung mereka menolak, maka kita diundang. Kalau andaikan semua orang undangan pertama itu tadinya datang semua, rumah itu penuh, kita enggak kebagian. Enggak dapat apa-apa kita. Tetapi karena mereka semua menolak, maka kita dapat berkat. Saya mau katakan saudara, kita adalah orang-orang yang terbatas. Kita adalah orang-orang yang jahat. Jahat karena apa? Memang kecenderungannya dosa. Kita juga orang-orang miskin. Miskin apa? Miskin dalam kasih, miskin dalam banyak hal, miskin dalam kepedulian, miskin dalam, bukan soal harta saudara. Tetapi ketika Tuhan tidak ada dalam diri kita, kemiskinan itu oleh karena apa? Kepedulian terhadap orang. Tidak ada rasa kemurahan bagi orang lain. Miskin, orang cacat, orang buta karena kita tidak mampu melihat kebenaran. Kita terbatas dalam melakukan hal-hal yang baik. Maka kecacatan, kelumpuhan, kemiskinan, keterbatasan bukan soal fisik, tetapi soal rasa, soal tindakan, soal perbuatan. Maka Tuhan mengundangnya datang menikmati itu. Kemudian kita dianggap orang-orang yang layak. Maka berbahagia saudara ketika kita mau dan hari ini kita meresponi panggilan Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu yang mengikuti khotbah ini, ibadah ini di rumah pun berbahagialah ketika engkau hari ini meresponinya dengan baik. Dan ketika kita pun meresponi seluruhnya dengan baik, ingatlah bukan karena kita layak, tetapi karena kita dilayakkan oleh karena kasih. Kita terbatas sesungguhnya. Kita mengalami sebanyak keterbatasan dan keterbatasan dalam diri kita. Tetapi Tuhan rela berkenan memanggil kita untuk menikmati itu. Dan saya percaya bahwa kita semua merasakan berkat. Amin. Yang ketiga saudara. Orang yang ketiga yang dicatat dalam firman Tuhan ini adalah orang yang tidak berpakaian pesta. Bisa datang ke pesta tidak berpakaian pesta? Maksudnya saudara bukan soal pakaian ini. Bukan soal baju. Bukan soal kebaya. Bukan soal konde. Bukan soal yang lain-lain. Bukan soal dia bawa tanduk atau tidak. Bukan. Tetapi pakaian pesta yang digambarkan di sini adalah soal sikap. Diundang masuk perjamuan Tuhan, dia datang. Tetapi datang dalam segala kejahatan. Datang dalam segala sikap keberdosaan. Datang dalam segala perbuatannya yang tidak benar. Tidak mengalami perubahan, tidak mengalami pertobatan, tidak mengalami, dan kasih Allah yang sudah dia nikmati itu tidak mengubahnya. Dia tetap pada kejahatannya. Tidak menghargai yang mengundang juga walaupun dia datang. Tetapi itu tidak mengubah.
bertahun-tahun menikmati berkat Allah, bertahun-tahun ada dalam persekutuan, tetapi persekutuan itu tidak mampu mengubah kita menjadi orang yang baik, orang yang baru, orang yang benar, orang yang sesuai dengan kehendak yang mengundang pesta. Tetap dalam kejahatan, puluhan tahun sudah menjadi orang Kristen, tetapi tidak merubah sikapnya sedikit pun. Tetap kasar, tetap dalam kejahatan. Dan bagi mereka, agama adalah simbol. Agama adalah hanya soal status, bukan soal keimanan. Paling-paling kalau dalam banyak hal dikatakan ya, mulu mati basarong mananom. Itulah gereja, bagiannya dibuat. Kalau nanti dia meninggal, ada yang memakamkan, ada yang mengurus, ada yang lain. Saya mau katakan saudara itu bicara soal sikap. Dan hari ini kita beribadah secara online. Tadi kita sudah dengarkan di awal peringatan-peringatan, himbauan-himbauan supaya kita mempersiapkan diri dengan baik. Ingat Bapak Ibu, mulai bulan Juni ya, sampai Juni, Juli, Agustus, September sampai minggu kemarin, hanya hari ini kita ibadah di gereja karena tidak di gereja karena tetangga kita. Seyogianya kita di gereja beribadah. Tetapi bukan berarti di rumah bisa tidak sopan. Kalau Bapak Ibu hari ini mengikuti ibadah ini masih pakai daster, ibu-ibu pakai daster, apakah kau menghormati Tuhan? Duduk rapi. Bapak-bapak masih belum cuci muka, enggak mandi datang kebaktian, pakai celana pendek barangkali sekarang, apakah engkau berkata engkau menghargai Tuhan sedang beribadah? Itukah sikap yang kau tunjukkan sekarang dalam peribadatan ini? Buktikan kalau kau hormat Tuhan. Tempatnya yang sementara di rumah kita. Ibadahnya tetap sama, bahwa kita sedang menghadap Tuhan. Amin saudara? Dan saya berharap juga saudara Bapak Ibu tidak sedang menonton sekarang sambil Bapak Ibu nyapu rumah kah? Atau sambil masak kah? Atau sambil mengerjakan yang lain. Dan saya percaya Bapak Ibu duduk semua dengan tertib, menyaksikan semua, dan mengikuti seluruh ibadah kita ini dengan baik. Sembari kita berdoa, COVID segera berlalu, dalam waktu yang singkat kita akan beribadah kembali. Amin saudara? Orang yang mana kita? Sikap dan mentalitas mana yang kita miliki sekarang? Orang pertama, yang tidak menghargai orang yang mengundang, yang mengabaikannya, bahkan yang berbuat jahat terhadap dia yang sudah menyediakan berkat buat kita. Atau kita sekarang berkata, saya mau seperti orang kedua yang diundang, memang tidak layak, tapi saya mau datang dan mau menikmatinya. Atau kita pun datang memenuhi undangan itu, tapi tidak berubah apa-apa. Lagunya masih sama. Aku masih seperti yang dulu, tidak ada pertobatan saudara. Ingat nanti Tuhan murka. Ketika orang-orang yang diundang itu menolaknya, Tuhan murka. Tuhan membinasakan mereka dan bagian mereka adalah api neraka. Ketika tidak ada perubahan dan pertobatan masuk dalam perjamuan itu, dia tidak mengenakan pakaian pesta, sikap tindakan perilaku yang benar. Alkitab mencatat, ikatlah tangan dan kakinya dan campakkanlah dia ke dalam kegelapan, karena di sana hanya terdapat ratapan dan kertakan gigi. Itu penghukuman yang tidak bisa dielakkan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, bagaimana kita bersikap supaya kita benar-benar seperti yang Tuhan mau. Saya mengutip Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Perumpamaan ini tentang kerajaan sorga. Dan bagaimana supaya saudara dan saya menjadi pemilik kerajaan sorga, bersikaplah miskin di hadapan Allah. Artinya, mereka yang sudah berpaling dari diri mereka sendiri kepada Allah, dari kepentingan sendiri kepada kepentingan Tuhan. Mereka yang tidak bergantung kepada keinginannya, bergantung kepada kekuatannya, bergantung kepada manusia, tetapi orang miskin di hadapan Allah artinya mereka yang senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Miskin di hadapan Allah juga berarti saudara bahwa dia menyadari ketidakberhargaannya, ketidakberdayaannya tanpa Tuhan. Dan Tuhanlah yang senantiasa memberikan kepadanya belas kasihan. Dan ketika saudara dan saya memiliki kesadaran, tanpa Tuhan saya tidak layak, tanpa Tuhan saya tidak bisa, maka kita terus mencari Allah dan terus mau diubah menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan saya percaya Tuhan berkenan atas. Miskin di hadapan Allah itu berarti saudara,
Bahwa mereka datang kepada Allah dan mereka menyadari diri mereka bahwa tanpa Tuhan mereka adalah orang-orang yang remuk redam, yang memandang dirinya sesungguhnya adalah orang-orang yang seharusnya menerima penghukuman. Tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan, mereka mendapat berkat yang kelimpahan. Dengan sikap hidup yang demikian, membawa kita pada sebuah kesiapan dan kesadaran bahwa Tuhanlah yang membuat kita layak datang kepadanya. Dan dialah yang membawa kita untuk menikmati segala berkat dan kemurahan Allah. Ketika undangan Tuhan ada, saya mau katakan jangan berdalih, jangan cari-cari alasan, jangan buat pembenaran diri. Alasan tidak pernah habis. Tetapi ingatlah, Tuhan mungkin tidak akan tiba waktunya, tidak ada lagi waktu bagi kita untuk datang ke perjamuan. Jangan sampai Tuhan murka dan membinasakan kita kemudian. Tetapi miliki sikap bahwa engkau berkata engkau tidak layak tanpa Tuhan. Kita tidak layak tanpa Allah. Dialah yang melayakkan kita dan oleh karena dialah kita layak untuk menikmati anugerah Tuhan. Ingat, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dan saya berharap saudara kita bukan orang-orang yang dipanggil saja, tetapi kita adalah orang yang dipanggil dan orang yang dipilih. Dan kita adalah orang-orang yang memilih untuk taat dalam menikmati berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang sudah kami terima. Atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajarlah kami untuk boleh datang kepada Allah dalam segala kesadaran. Sesungguhnya tanpa Engkau kami tidak berdaya Tuhan. Sesungguhnya tanpa Tuhan kami tidak punya kekuatan apa-apa. Sesungguhnya kami tanpa Tuhan, seyogianya kami mendapat penghukuman. Tetapi kami mau datang kepada Allah. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang berdalih, orang-orang yang memandang kepada keinginan sendiri, kepada dunia ini saja, kepada keinginan kami saja. Tetapi biarlah kami semua boleh memandang kepadamu dan melihat apa yang berkenan kepadamu. Hati dan hidup kami diubahkan seturut dengan maksud Allah. Hati dan hidup kami diubahkan untuk memuliakan. Tuhan pakailah kami. Tuhan berkatilah kami. Dan oleh Roh-Mu jadikan kami orang-orang yang setia, orang-orang yang taat kepada Allah. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa setia kepadamu sampai kepada kesudahan. Urapilah kami dan tolonglah kami semua. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan pekerjaan, keluarga, bahkan di sepanjang doa harapan mereka. Kau yang memberkati, Kau yang mengurapi. Nyata kuasa kasih lawatan dan pemeliharaan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima berkat-Mu, kami terima firman-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam nama Putra Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri. Mari kita meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengangkat pujian kepada Allah. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah aku mengasihimu Tuhan? Apakah aku mengasihimu Yesus? Dan ini boleh menjadi respon kita sekaligus merenungkan keberadaan hidup kita. Apakah kita setia dan apakah kita mengasihi Tuhan? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihi Yesus? Engkau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Engkau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati, Kau dapati aku tetap setia. Setia, Kau dapati aku tetap setia. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihkan. Amin. Saudaraku yang kekasih, undangan dan panggilan Tuhan telah dinyatakan bagimu. Apakah engkau mau meresponinya, atau engkau mengabaikannya, atau bahkan engkau bertindak jahat terhadap orang yang diutus Tuhan memanggil dan mengundang, atau engkau memenuhinya tetapi engkau tidak berubah apa-apa, engkau masih tetap dalam kehidupanmu yang lama, atau kita berkata, selidiki aku apakah aku setia di hadapan. Mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terima panggilan Tuhan, undangan Tuhan, sebab Ia sedang menyediakan berkat bagimu dan akan terus memberkatimu. Dan biarlah berkat Tuhan melimpah bagimu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini Yesus akan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu buat kita. Kami menyapa Bapak Ibu semua yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Kiranya Tuhan memberkati kita dan mari kita terus doakan supaya mereka yang dinyatakan positif segera sembuh dan kita dapat beribadah di rumah Tuhan ini bersama-sama. Seperti yang sudah kami wartakan tadi, yang sudah kita sampaikan di warta jemaat, supaya kita boleh terus mendoakan baik untuk perayaan Natal, baik untuk kegiatan-kegiatan kita yang lain. Dan untuk rapat-rapat Bapak Ibu, baik rapat panitia pelihara harta benda, panitia pembangunan, panitia Natal, kami tetap mengundang kita datang ke gereja untuk kita mendiskusikan dan membicarakan seluruh pelayanan kita dengan baik. Selamat hari Minggu, salam sehat, sukacita senantiasa, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.